Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semua, yang sama-sama kita hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bu Siska Alicia Farma, SPDM Biomed, dan seterusnya buat rekan-rekan yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil proyek kedua kami mengenai pembuatan sabun handmade. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Dini Fitratunida dengan NIM 1903-1007, dan ada rekan saya, Anissa Hidayah, dengan NIM 1903-1063. Selanjutnya ada Indah Hulmawardah dengan NIM 1903-1171, dan ada Sarli Anggun Putri dengan NIM 1903-1043. Selanjutnya ada Husnul Khatmi Nur Halim dengan NIM 1903-1137. Dan selanjutnya ada rekan saya yaitu Wela Wulandari dengan NIM 1903-1167. Dan yang terakhir ada Yanisa Sri Rahma dengan NIM 1903-1117. Ada sedikit quotes untuk PPT presentasi kami hari ini, yaitu dari Steve Jobs. Your time is limited, so don't waste it to live in some else life. Don't be tried by dogma, which is living with the result of the other people things. Mungkin bisa dicari translate-nya. Nah, selanjutnya akan kami paparkan langsung bagaimana proses pembuatan dan hasil pengamatan dari proyek pembuatan sabun ini. Sedikit penjelasan atau introduction bahwa ini merupakan sabun alami sederhana yang kami buat. Itu bisa dengan bahan yang mungkin bisa dikatakan bisa didapatkan gitu dan bisa digunakan menggunakan alat yang sederhana. Nah, adapun tujuan proyek yang kami lakukan ini akan disampaikan langsung oleh rekan saya yaitu Wela Wulandari. Kepada Wela, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Wela Wulandari akan menyampaikan tentang tujuan pembuatan sabun. Tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui apa itu sabun alami atau saponifikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah pembuatan sabun alami. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui manfaat sabun alami. Waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu hari atau tanggal Rabu 17 November 2021, pukul 9 sampai dengan selesai, tempat di rumah masing-masing anggota kelompok. Teori yang mendasari dari praktikum ini yaitu, sabun adalah agen pembersih yang dibuat melalui reaksi saponifikasi antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau minyak atau lemak hewani. Bahan penyusun sabun terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama berupa berbagai jenis minyak nabati atau berbentuk cair atau lemak hewan berbentuk padat. Bahan pendukung yang umum dipakai dalam proses pembuatan sabun antara lain pewangi, pewarna, natrium klorida, natrium karbonat, dan natrium fosfat. Bahan-bahan pendukung yang ditambahkan ke dalam sabun juga berfungsi untuk mempertinggi kualitas produk sabun, sehingga menarik konsumen. Metode pembuatan sabun terdiri atas metode cold process and hot process, atau metode panas dan metode dingin. Perbedaan mendasar dari dua metode tersebut terletak pada suhu yang digunakan ketika proses pembuatan sabun. Pembuatan sabun dasar alami atau natural soap base hanya menggunakan minyak dan basa alkali serta meminimalisasi penggunaan bahan-bahan kimia. Selanjutnya, produk natural soap base yang diperoleh dapat dimodifikasi dengan metode melt and pour atau leleh dan tuang untuk menghasilkan aneka ragam sabun souvenir. Asnani et al. 2019. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Wela yang telah menyampaikan tujuan, waktu, dan dasar teori pada proyek kedua ini. Selanjutnya, dasar teori selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Indah Hulmawada. Kepada Indah, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan teori dasar yang untuk pembuatan sabun. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses saponifikasi yaitu yang pertama ada suhu operasi, yaitu suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin besar, karena kalori yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel bereaksi. Akibatnya, jumlah dan energi tumbuhan bertambah besar, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu pengadukan. Semakin tinggi kecepatan pengadukan, maka semakin banyak jumlah sabun yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengadukan, tumbukan antara reaktan terjadi sehingga energi aktivasi reaksi tercapai dengan cepat. Begitu pula dengan jumlah NaOH yang ditambahkan ke dalam minyak pada proses penyabunan. Semakin banyak jumlah NaOH yang ditambah, maka semakin banyak pula jumlah sabun yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu konsentrasi reaktan. Dalam reaksi kimia, reaksi yang berlangsung cepat adalah pada saat awal terjadinya reaksi, karena terdapat banyak reaktan dan produk yang masih sedikit. Karena pada reaksi saponifikasi terdapat banyak reaktan dan saponifikasi menghasilkan air sebagai produk samping yang dapat membuat laju reaksi akan semakin kecil. Maka untuk menghindari hal tersebut dilakukan dengan cara melarutkan basa alkali dengan air yang secukupnya sehingga menghasilkan larutan basa yang pekat. Yang keempat yaitu waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbuh satu sama lain. Namun setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi, melainkan dapat menyebabkan produk berkurang karena adanya reaksi balik. Rios dan Nelly 2019. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Indah atas penyampaian dasar teorinya. Selanjutnya penyampaian atau pemaparan alat dan bahan yang digunakan itu akan dibacakan oleh atau disampaikan oleh rekan saya yaitu Husnul Khatmi Nur Halim. Kepada Husnul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sabun, yaitu yang pertama untuk alat pelindungan diri. Di sini kita menggunakan ada glove vest atau sarung tangan antiseptik, yang kedua ada masker, dan yang ketiga ada eye proyektor. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan pada waktu praktikum, itu yang pertama ada wadah plastik yang tahan panas, yang kedua ada hand blender atau balon whisk, yang ketiga ada timbangan, yang keempat ada spatula, dan yang kelima ada cetakan. Untuk bahan yang digunakan waktu praktikum yaitu yang pertama ada minyak kelapa, yang kedua ada minyak sawit, yang ketiga ada minyak zaitun, yang keempat ada air destilasi, yang kelima ada NaOH. NaOH ini diganti dengan soda api, dan yang keenam ada fragrance atau fragnancel atau wewangian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Husnul yang telah menyampaikan apa saja alat dan bahan serta alat pelindungan diri yang akan dipakai pada saat pembuatan sabun. Nah, selanjutnya itu cara kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sherly Anggun Putri. Kepada Sherly, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menyampaikan cara kerja dari proses pembuatan sabun handmade. Cara kerja yang pertama yaitu menyiapkan 2 buah wadah. Yang kedua, memasukkan air pada wadah pertama. Yang ketiga, memasukkan NaOH ke dalam wadah yang telah berisi air. Kemudian yang keempat, itu mengaduk sampai larut.
Selanjutnya, menuangkan minyak yang telah dicampur ke dalam wadah 2. Nah, campuran minyak terdiri dari minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak zaitun. Dengan masing-masing takarannya disesuaikan dengan kalkulator shopee.com. Kemudian langkah yang keenam itu menuangkan bahan pada wadah 1 ke dalam wadah 2. Selanjutnya, mengaduk dengan hand blender atau balon whisk. Nah, langkah yang ke-8 itu memperhatikan adonan hingga setengah kental. Selanjutnya, apabila adonan telah setengah kental, kemudian adonan dibagi menjadi 2, apabila kita ingin membuat varian yang berbeda. Cara kerja yang selanjutnya yaitu menambahkan wewangian alami. Kemudian, untuk takaran itu juga disesuaikan dengan kalkulator Shopee. Selanjutnya, kita menambahkan wewangian pada masing-masing adonan dan mengaduk adonan hingga mengental. Setelah itu, memasukkan adonan ke dalam cetakan. Kemudian, jika ada hiasan, silakan kita tambahkan hiasan pada adonan. Selanjutnya, setelah sabun jadi, dinginkan sabun hingga mengeras hingga kurang lebih 2 hari. Setelah itu, mengeluarkan sabun dari cetakan. Kemudian, mendinginkan atau menyimpan sabun di tempat yang sirkulasi udaranya baik selama lebih 3 minggu. Itu disebut sebagai masa curing. Setelah 3 minggu, sabun siap untuk digunakan. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sherly yang telah menyampaikan atau memaparkan cara kerja dalam pembuatan sabun alami ini. Selanjutnya, itu hasil pengamatan yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok terhadap hasil pengamatan proyek atau pembuatan sabunnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada hasil pengamatan A yang akan disampaikan oleh Anissa Hidayah. Kepada Anissa, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan mengenai praktikum biokimia ini, yaitu pembuatan sabun alami. Setelah proses pembuatan ini, dapat dilihat dari gambar ini dilihat bahwa setelah pembuatan atau di dalam cetakan, sabunnya itu tampak berminyak di bagian atasnya. Dan apabila ditekan terasa lunak dan memiliki aroma yang menyengat. Karena pada pembuatannya itu digunakan NaOH atau soda api. Kemudian sabun ini memiliki warna yang sesuai dengan pewangi atau wewangian yang dicampurkan ke dalam adonan tersebut. Ada yang berwarna hitam karena saya menggunakan kopi, sedangkan yang berwarna putih krem itu saya menggunakan baby oil. Kemudian pengamatan selanjutnya, saya amati sabun tersebut setelah 1 minggu pembuatan, yaitu setelah dikeluarkan dari cetakan dan berada pada masa curing. Pada masa curing ini terlihat sabunnya itu sudah tidak terlihat banyak minyak pada sabunnya dan sabun tersebut telah keras apabila ditekan dan memiliki aroma yang harum, tergantung dengan wewangian yang diberikan atau dicampurkan. Dan juga sabunnya berwarna sesuai dengan wewangian yang dicampurkan. Ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih merah muda. Di sini putih merah muda ini merupakan perubahan dari sabun yang sebelumnya yang saya bilang yaitu berwarna putih krem. Setelah seminggu diamati berubah warnanya menjadi putih merah muda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Hidayah yang telah menyampaikan hasil pengamatan pembuatan sabunnya. Selanjutnya itu hasil pengamatan yang kedua yang akan disampaikan oleh Wela Wulandari. Kepada Wela, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan tentang hasil pengamatan saya. Dapat dilihat pada gambarnya, sabun tampak berminyak dan masih terbentuk seperti cairan. Dan pada saat proses pembuatan saya sudah mengaduk
selama 1,5 jam. Namun karena saya merasa lelah atau pegal tangannya untuk mengaduk, jadi mengaduknya terhenti-henti. Untuk itu, sehingga sabun yang saya buat tidak berbentuk padat, hanya berbentuk cairan. Aroma NaOH sudah tercium. Dan aroma NaOH tersebut tercium pekat, dan aroma lain berasal dari minyak zaitun dan minyak kelapa yang digunakan, serta sedikit sekali aroma kopi, dikarenakan saya memasukkan kopi hanya seujung sendok saja. Gambar di samping yaitu setelah masa curing, yaitu dikeluarkan dari cetakan, kondisi sabun saat itu masih lembut, namun sudah lebih padat dari sebelumnya. Dan ada juga yang terdapat pada cetakan yang besar, itu sabunnya tidak bisa dikeluarkan, sehingga saya memutuskan untuk menghancurkannya kembali dan membentuknya di wadah yang terbuka saja. Sabun masih terasa berminyak di bagian atas dan bawah, dan juga aromanya masih sama seperti sebelumnya, yaitu minyak zaitun, minyak kelapa, dan sedikit sekali aroma kopi. Sedangkan dari segi warnanya jauh lebih terang atau berubah menjadi coklat yang lebih muda. Baiklah, demikian penyampaian hasil pengamatan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wela Wulandari atas penyampaian hasil pengamatannya. Selanjutnya itu ada Indah Hulmawadah untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Kepada Indah, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya peroleh. Dapat dilihat pada gambar, setelah pembuatan sabun di dalam cetakan, sabun masih dalam berbentuk adonan. Warnanya coklat sesuai dengan warna pengharum yang digunakan. Saya menggunakan kopi untuk pengharumnya. Apabila ditekan, masih lunak sabunnya, tampak berminyak dan beraroma NaOH. Setelah 1 minggu pembuatan, yaitu pada masa kering, hasil yang saya peroleh yaitu sabunnya semakin mengeras karena sabun berada pada masa kering. Sabun berwarna coklat, aromanya sesuai dengan pengharum yang digunakan, yaitu berbau kopi, dan sabun tidak berminyak seperti sebelumnya. Sekian hasil pengamatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ke Indah atas penyampaiannya. Selanjutnya itu hasil pengamatan yang keempat dari pembuatan sabun, itu akan disampaikan langsung oleh Sherly Anggun Putri. Kepada Sherly, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan hasil pengamatan. Nah, ini adalah sabun saya setelah pembuatan atau di dalam cetakan, di mana setelah dimasukkan ke dalam cetakan, suhu sabun menjadi naik. Nah, dibuktikan pada saat disentuh wadah tersebut terasa sedikit panas. Kemudian untuk tekstur dari sabun, yaitu terlihat di bagian atas sedikit berminyak, terasa lunak saat ditekan. Kemudian untuk aromanya cukup khas dan kuat, mungkin saja itu bersumber dari NaOH, kemudian dari minyak zaitun, dan juga dari wewangian yang digunakan. Karena saya menggunakan bubuk kopi dan juga ekstrak pandan, maka aromanya beraroma kopi dan pandan, namun aroma tersebut belum terlalu pekat. Sedangkan untuk warna dari sabun sesuai dengan pewangi yang saya campurkan, yaitu berwarna hitam itu dari kopi, sedangkan warna hijau itu dari pandan. Nah, selanjutnya ini adalah keadaan sabun saya setelah 1 minggu pembuatan atau dikeluarkan dari cetakan. Ini disebut sebagai masa curing. Nah, setelah 1 minggu dari proses pendinginan sabun, teksturnya agak keras, diperoleh bentuk sabun seperti gambar di samping. Suhu sabun normal, tidak panas lagi, sudah sama kayak suhu ruangan. Untuk tekstur sabun sudah tidak lagi berminyak di permukaannya dan juga sudah keras.
Untuk aroma dari sabun sesuai dengan pewangi yang digunakan, yaitu kopi dan ekstrak daun pandan. Jadi aroma yang pekat pada sabun adalah aroma khas dari kopi dan pandan. Kemudian sedikit aroma minyak zaitun yang menambah wanginya sabun. Nah, kemudian dari warna juga terlihat bagus, ada warna hitam dan ada yang berwarna hijau. Baiklah, sekian hasil pengamatan dari sabun saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sarli Anggun Putri atas penyampaiannya. Selanjutnya hasil pengamatan yang kelima itu akan disampaikan oleh rekan saya yang seharusnya oleh Yanisa Srirama, karena berhubung ada kendala terhadap rekan saya, sehingga untuk hasil pengamatan proyek yang telah dia lakukan atas hasil diskusi sebelumnya, maka untuk hasil pengamatan ini akan saya sampaikan langsung. Dapat dilihat pada hasil pengamatannya. Yang pertama itu setelah pembuatan itu berada di dalam cetakan, itu maksudnya pada awal pembuatan setelah adonan jadi kemudian cetak. Nah, dapat diamati bahwa sabun tanpa berminyak di bagian atasnya terasa sangat lunak saat ditekan, kemudian memiliki aroma NaOH dan minyak yang menyengat. Nah, kemudian setelah beberapa hari atau setelah 1 minggu pembuatan, kemudian dikeluarkan dari cetakan atau disebut juga dengan masa curing, itu dapat diamati bahwa tidak ada perubahan struktur sabun dan sabun tidak bisa dikeluarkan dari cetakan karena struktur yang sangat lunak tersebut. Tidak terlalu banyak minyak di bagian atas dan sabun lebih kering dari gambar sebelumnya, maksudnya dari hasil pengamatan atau pada waktu hasil pencetakan yang pertama. Nah, ini akan dibahas nantinya pada proses pembahasan. Nah, lanjut saja untuk hasil pengamatan ke selanjutnya itu akan disampaikan oleh Husnul Khatmi Nurhalim. Kepada Husnul, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya karena di sini sinyalnya tidak terlalu bagus. Baiklah, dapat dilihat bahwasanya itu gambar di atas adalah sabun gambar tersebut adalah sabun yang baru dimasukkan ke dalam cetakan. Terlihat bahwa sabun masih berbentuk seperti cairan dan permukaannya agak mengkilat atau berminyak. Aroma dari sabun tersebut itu beraroma NaOH atau soda api yang sangat masih menyengat. Dan bau harum dari minyak zaitun dan ekstrak air mawar juga sudah mulai berbau. Selanjutnya yaitu sabun setelah masa kuring. Dapat dilihat bahwa permukaan sabun agak sedikit mengkilat atau berminyak. Tekstur sabun sudah mengeras dari yang sebelumnya dan aroma dari sabun sesuai dengan ekstrak yang dipakai, yaitu ekstrak air mawar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Husnul atas penyampaian hasil pengamatannya. Selanjutnya hasil pengamatan yang terakhir akan saya sampaikan sendiri dari hasil pengamatan pembuatan sabun saya sendiri. Nah, karena saya tidak men-zoom atau memfoto hasil dokumentasi yang sabunnya, itu yang saya foto adalah bersama saya sendiri sebagai bukti. Ini adalah bentuk hasil dari adonan sabun pada saat pencetakan. Nah, itu pada waktu pencetakan adonannya cepat mengeras dan aromanya harum karena ada 2 varian yang saya gunakan. Yang pertama itu ada baby oil, yaitu yang berwarna krim, putih krim itu, dan kemudian ada kopi yang berwarna coklat susu tersebut. Nah, ini karena ada 2 varian, pada saat varian pertama yang saya proses pengadukan, itu awalnya cuma sebentar, kemudian tidak lama kemudian itu sudah langsung mengeras, bukan menjadi padat, tapi langsung mengeras, tidak berbentuk larutan. Nah, sedangkan yang kedua yang belum saya aduk itu, dia tanpa diaduk pun dia udah langsung mengeras untuk adonan ini. Nah, untuk ini ada sedikit terdokumentasi pada
1 hari setelah pembuatan itu, tetapi ini tidak dalam cetakan, ada di dalam satu tempat saya letakkan. Dapat dilihat itu ada bintik-bintik air berwarna kuning sebenarnya. Itu menurut saya itu adalah minyak yang dihasilkan dari proses tersebut. Nah, sedangkan setelah beberapa hari atau sudah 1 minggu kemudian, ini berubah warna atau ini sedang masa curing. Setelah beberapa hari tersebut, adonan sabun yang saya buat itu berubah warna. Dapat dilihat bahwa warnanya berubah baik dari warna green tadi dan warna putih tadi itu menjadi ungu muda menurut saya. Namun ada beberapa bagian kalau yang sudah mengeras di tepi itu dia kembali ke bentuk awal semula seperti bentuk gambar yang kedua ini berwarna putih krim itu. Dapat dilihat ini di bagian tepi-tepinya itu udah sangat keras atau sangat padat, itu akan kembali ke bentuk semula. Tetapi untuk masalah aroma itu lebih terasa pekat aromanya dibanding sebelumnya, itu lebih terasa wangian baby oil dan aroma kopinya sesuai dengan aroma varian yang saya buat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan nanti di pembahasan. Nah, lanjut untuk pembahasan akan saya sampaikan sendiri. Nah, sebelum itu lanjut ke pembahasan hasil pengamatan tadi, sedikit penjelasan itu mengenai sabun. Sabun adalah agen pembersih yang dibuat melalui reaksi saponifikasi antara basa natrium dan kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Nah, bahan yang kita gunakan itu ada aquades, minyak nabati, NaOH atau juga disebut dengan soda api tadi, dan pewangi dan pewarna. Nah, ini bisa dimodifikasikan saja karena ini sabun handmade natural yang kita buat ini untuk kulit, jadi ya harus diperhatikan juga kandungan yang terdapat pada pewangi atau pewarna yang kita gunakan. Tidak bisa sembarang pewangi atau pewarna yang kita gunakan. Jadi, mungkin ada sebagian kalau misalkan kita menggunakan untuk kulit, ya lihat komposisi. Misalkan contohnya saya menggunakan baby oil, itu baby oil bisa digunakan untuk kulit dan sebenarnya baby oil ini sangat bagus untuk kulit bayi kan. Jadi saya berpikir kalau baby oil ini cocok untuk digunakan pada proses pembuatan sabun saya karena emang bagus manfaat dari baby oil tersebut. Nah, kemudian ada minyak nabati dan minyak sawit. Di antaranya itu ada minyak sawit 150 gram, kemudian minyak zaitun 200 gram, dan minyak kelapa 150 gram. Nah, total minyak nabati ini ada sekitar sebanyak 500 gram. Nah, ini sudah dihitung dengan takaran menggunakan Sofri tadi. Kemudian pewarna yang digunakan itu bervariasi dari rekan-rekan, ada menggunakan bubuk kopi, baby oil, bunga telang, ada untuk merubah warna sabun tersebut, dan ada juga menggunakan daun pandan. Nah, untuk pewanginya juga demikian, ada yang menggunakan ekstrak pandan, bubuk kopi, kulit jeruk, baby oil, air mawar, dan lain sebagainya. Nah, untuk takaran bahan itu sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, bahwasanya untuk takaran ini kita harus menggunakan aplikasi shopee.com yang ada sudah diatur di dalam sana bagaimana takaran-takaran masing-masing komponen untuk pembuatan sabun. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai minyak nabati. Nah, minyak nabati ini dalam proses pembuatan sabun ini kami menggunakan 3 minyak. Yang pertama ada minyak sawit, minyak kelapa, dan minyak zaitun. Nah, minyak sawit ini dia menghasilkan sabun yang padat, bertekstur halus, melembabkan kulit dan mempercepat terjadinya trace. Nah, yang kedua itu ada minyak kelapa. Dia memberikan sabun yang padat juga dengan warna yang terang dan busa berlimpah dan sangat lembut. Namun stabilitasnya rendah atau busa itu cepat hilang atau tidak bertahan lama. Nah, sedangkan minyak zaitun itu banyak manfaatnya, salah satunya itu untuk melembabkan kulit. Nah, jenis minyak yang digunakan itu juga mempengaruhi kekerasan sabun dan busa sabun. Selanjutnya itu ada komponen selanjutnya yaitu NaOH. Nah, NaOH ini digunakan jika membuat sabun berstruktur padat. Nah, karena kita membuat sabun handmade natural ini berbentuk atau berstruktur padat, maka salah satu komponennya itu adalah NaOH. Nah, untuk konsentrasi NaOH ini
sangat perlu kita perhatikan karena itu bisa mempengaruhi kualitas sabun. Nah, dapat diperhatikan jika NaOH-nya itu besar, lebih atau kadar NaOH-nya itu semakin banyak, maka sabun semakin padat dan pH selalu basah. Nah, jika semakin dikit atau semakin kecil kadar NaOH-nya, maka sabun tersebut akan menjadi lunak. Nah, pH ternyata juga mempengaruhi proses pembuatan sabun ini. Jika NaOH itu memiliki pH yang tinggi, maka dia akan menyebabkan kulit kita iritasi, perih, dan terasa gatal. Nah, ini juga terasa nyata atau sudah saya alami pada waktu proses pembentukan adonan tersebut. Saya pikir waktu itu setelah adonan tersebut diaduk kemudian dicetak, karena sarung tangan yang saya gunakan itu sudah basah karena keringat, jadi saya buka dan saya aduk menggunakan tangan. Ternyata tangan saya mengalami iritasi dan terasa gatal setelah mencetak adonan menggunakan tangan tersebut. Nah, kemudian pH optimal NaOH itu adalah 5,6 sampai 6,5 sampai pH tersebut netral, yaitu 7. Nah, yang komponen selanjutnya itu ada Aquades. Nah, Aquades ini juga mempengaruhi struktur sabun. Nah, jika kandungan airnya semakin tinggi, maka sabun semakin mudah menyusut. Nah, dari beberapa hasil pengamatan dari rekan saya tadi, nah ada hasil produk sabun beberapa anggota sudah sesuai dengan teori yang kita ketahui. Nah, dapat diamati bahwasanya ada produk sabun yang berhasil dan dapat diamati, kemudian tidak terlihat minyak pada sabun setelah beberapa hari atau dalam masa curing, kemudian terasa keras saat ditekan, dan memiliki aroma yang harum tergantung ekstrak atau foamy yang telah dicampurkan. Selanjutnya itu ada sabun yang berwarna sesuai dengan pewangi yang dicampurkan, dan ada yang berwarna hitam, hijau, putih, dan krim. Nah, itu sudah ada beberapa anggota yang sesuai dengan teori ini, dan juga ada yang belum. Nah, yang belum itu setelah proses pencetakan itu kita tahu ada beberapa yang mendapat hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, dan ada juga yang berbeda dari hasil yang kita ketahui atau teori yang kita ketahui, yaitu pada hasil pengamatan E dan G. Nah, pada hasil pengamatan E ini didapatkan hasil setelah seminggu pencetakan tekstur sabun pada E itu dia masih tetap lunak dengan dibandingkan dengan yang awal saat pencetakan tersebut. Sedangkan A, C, D, F, dan G itu pengamatan sabunnya sudah keras dibandingkan sabun E ini setelah 1 minggu pencetakan atau dalam proses masa curing itu. Nah, hal ini dikarenakan pada saat pencampuran bahan saat melakukan NaOH itu menggunakan air destilasi atau Aquades, itu kan kita larutkan dulu NaOH terlebih dahulu. Terdapat kipingan NaOH karena menggunakan soda api yang berbentuk serbuk itu, kemudian dilarutkan, tetapi salah satu anggota itu dia belum terlarut, tetapi sudah diasingkan yang belum terlarut tersebut. Jadi yang dia masukkan hanya sebagian yang larutan yang sudah terlarut saja. Sehingga takaran NaOH berkurang dengan takaran sebenarnya dan menyebabkan sabun tersebut memiliki tekstur lunak. Ini sesuai dengan hasil pengamatan Fatimah dan kawan-kawan 2021 bahwasannya semakin banyak kadar NaOH yang ditambahkan, maka kekerasan sabun semakin padat, dan sebaliknya jika kadar NaOH sedikit, maka tekstur sabun menjadi lembek karena reaksi saponifikasi tidak terjadi secara merata. Nah, kalau dapat disimpulkan oleh saya sendiri, kalau misalkan pada proses ini jika NaOH-nya juga belum terlarut, itu masukkan saja semuanya, karena nanti pada proses pengadukan dia juga akan terlarut sendiri. Karena NaOH jika dicampur dengan Aquades itu akan cepat melarut atau cepat larut. Dan jangan diasingkan karena ini sudah sesuai dengan takaran yang telah kita tetapkan pada aplikasi Supricode.com tadi. Nah, selanjutnya pada hasil pengamatan yang G. Nah, kada dapat diperhatikan pada hasil pengamatan atau gambar sebelumnya, itu awal cetakan warna adonannya itu sesuai dengan warna yang diberikan atau sesuai warna yang kita harapkan. Gitu. Nah, pada awalnya itu ada warna coklat jika menggunakan bubuk kopi, dan warna krim yang menggunakan
menggunakan baby oil. Namun setelah 1 minggu pencetakan itu dia berubah warna. Sedangkan pada 1 hari setelah pencetakan itu tetap seperti semula, tidak ada berubah warna. Nah, tapi hasil pengamatan ini dia mengeras, tidak melunak NaOH dari sabun tersebut, maaf. Nah, dari hal tersebut kami berhipotesis atau menduga dikarenakan takaran NaOH yang terlalu banyak karena pada saat timbangan itu menggunakan timbangan kue, bukan timbangan digital yang bisa langsung berapa gram yang digunakan gitu. Nah, karena penggunaan timbangan kue itu tidak ada angka 1,5 ataupun berapa, itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa hal tersebut terjadi. Nah, karena juga memperhatikan karena menggunakan bukan tabung ukur, itu ada gelas ukur yang ukuran besar, ukuran 2 liter, itu hasil total dari adonan itu lebih dari 500 ml, sedangkan yang kita gunakan dari campuran minyak dan semua minyak nabati tadi itu harusnya 500 ml. Mungkin bisa jadi itu lebih dari 500 ml karena juga campur dengan larutan NaOH dengan air aqua di sana. Nah, ini hanya baru hipotesis dari kelompok kami. Nah, ini juga didukung tadi dengan penelitian Fatimah tadi, karena katanya bahwa semakin banyak kadar NaOH yang ditambahkan, maka kekerasan sabun semakin padat, dan sebaliknya jika kadar NaOH sedikit, maka tekstur akan menjadi lembek karena reaksi saponifikasi tidak terjadi secara merata. Ini berkebalikan dari hasil pengamatan yang E tadi. Kalau E tadi semakin lunak, ini semakin keras. Nah, karena dapat dirasakan oleh praktikan pada waktu pengamatan tersebut, bahwasanya adonan itu lebih cepat mengeras dibanding yang lain, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini sehingga praktikan menyimpulkan bahwa NaOH yang banyak menyebabkan lebih mengeras cepat sehingga cepat padat dan bersifat basah. Karena kita tahu bahwa NaOH itu adalah basah kuat sehingga warnanya berubah dan akan kembali ke bentuk semula setelah pH menjadi netral. Nah, kita tahu tadi bahwasanya kalau misalkan pH NaOH itu tinggi, dia akan semakin basah sehingga dia harus kembali ke pH netralnya terlebih dahulu. Karena ini masih masa curing, maka belum bisa dipastikan bahwasanya sabun ini berhasil atau tidak, karena masih ada beberapa hari atau sekitar 2 mingguan lagi untuk produk hasil yang bisa digunakan untuk menentukan apakah ini berhasil atau tidak. Karena sampai saat hari ini pun sabun tersebut masih sudah berkurang warna ungunya dan mulai berubah ke warna krim dan warna coklat sesuai dengan warna awalnya. Jadi praktikan berpikir bahwasanya ini dipengaruhi oleh pH-nya karena pH-nya bersifat basah tersebut. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Hidayah. Kepada Anissa dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum pembuatan sabun alami ini. Kesimpulan pertama, sabun merupakan agen pembersih dibuat melalui reaksi saponifikasi antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Kedua, bahan utama sabun berupa berbagai jenis minyak nabati dapat berbentuk cair atau lemak hewani berbentuk padat. Bahan pendukung yang umum dipakai dalam proses pembuatan sabun antara lain pewangi, pewarna, natrium klorida, natrium karbonat, dan natrium fosfat. 3. Sabun alami bebas dari bahan kimia yang merugikan bumi dan memiliki banyak manfaat. 4. Pembuatan sabun alami menggunakan proses saponifikasi. 5. Berdasarkan hasil pengamatan untuk masing-masing anggota kelompok, ada sabunnya yang berhasil keras, namun ada juga yang
tekstur sabunnya masih lunak. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pencampuran bahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Hidayah atas penyampaian kesimpulannya. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari laporan proyek kedua ini. Dan dasar teori tadi hanya sedikit yang kami tampilkan di PPT, tetapi masih banyak lagi di laporan proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian ataupun ucapan ataupun metode yang kami gunakan. Kami sangat berharap kritikan dan saran dari Ibu dan rekan-rekan untuk kami lebih baik ke depannya. Baiklah, sekian presentasi proyek kedua kami. Saya sebagai moderator Dini Fitratunida mohon maaf apabila ada salah dan janggalnya. Saya Dini Fitratunida undur diri. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.